Jazakumullah ahsanal jazaa. Sekali lagi kami selaku pengurus yang mengucapkan terima kasih pada DKM ASI yang sudah berusaha untuk menjamu kita pada PTB. Perjalanan sekalian, selanjutnya kita dengarkan kajian ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kafi Makki bin Kiai Haji Muhammad Khalid. Padanya dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi al-bara wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala man sada al-khadila wal kalima al-makbul al-azam wal wasitatil kubra linailil maqamil karim wal matlabil qaqim wal na'imil khalidil mukim Sayyidina Muhammadin wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi zawil qadril rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa taghfiru biha al-muslim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bi jahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Abuya Jawad As-Sulkhair. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan juga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Habibana Mahbub Al-Habib Mustafa, dan juga para asatiz yang lain, para tuan guru, para tuan haji, para orang tua yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Ustadz Darul Qutni beserta para jamaahnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah Faksilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak panjang lebar, sedikit yang ingin saya sampaikan karena saya bangga diri di hadapan para jamaah Faksilah. Yang pertama, saya menjalankan perintah orang tua saya. Dulu saya ingat betul, orang tua saya itu minta saya untuk duduk di Faksilah. Kata beliau, duduk di Faksilah karena berkahnya banyak. Ini majelis karomah. Orang tua ngumpul di situ, guru-guru ngumpul di situ, para orang-orang soleh ngumpul di situ. Makanya orang tua saya pengen untuk saya duduk di Faksilah. Dan apalagi beliau bilang, coba kalau bisa jadi MC, nggak apa-apa MC. Kalau emang nggak berani ngomong, katanya begitu. Dulu saya ingat betul itu pesannya.
Kalau nggak berani ngomong, MC juga nggak apa-apa, yang penting ambil keberkahan dari fadilah. Alhamdulillah, saya bukan cuma MC, tapi ngomong ini disuruh. Alhamdulillah, MC dipakai Ustadz Baihaqi soalnya. Saya ingat pesan orang tua saya dulu pernah. Saya pernah diajak satu ketika, saya ini mau cerita aja. Jadi saya pernah diajak satu ketika oleh orang tua saya itu ngaji kayak begini pagi-pagi. Tepatnya waktu itu di daerah Cipete. Di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Saya diajak pagi-pagi. Waktu itu hari Sabtu. Diajak ke sana, kemudian persis kayak begini. Cuman masjid di sana gede, karena masjid Jakarta Selatan lumayan gede-gede. Gitu. Jamaahnya banyak kayak begini. Saya ingat waktu itu yang memberikan ceramah Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi. Allahu yarham. Beliau itu yang menyampaikan ceramah, isi ceramah. Saya waktu itu mendengarkan sebelum beliau ceramah itu ada kayak begini nih, persis banget ada baca takrir kitab. Waktu itu saya lupa yang baca takrir kitabnya siapa, gitu. Jadi ada kiai waktu itu pakai laptop, sudah pakai laptop pada saat itu. Keren ini kiainya. Kemudian menyampaikan dia tentang apa? Tentang pelajaran-pelajaran hadis. Di situ beliau bilang kalau baca hadis kalau bisa pakai sanad-sanadnya. Luar biasa. Memang kayak begitu kalau kita santri, baca hadis pakai sanad-sanadnya. Dijelasin oleh dia panjang lebar, katanya suruh catat, suruh apa segala macam. Kemudian selesai beliau menyampaikan ceramahnya, pelajarannya. Kemudian waktunya Kiai Abdurrahman Nawawi menyampaikan Abuya. Jadi beliau menyampaikan, saya ingat betul. Beliau mengutip di dalam kitab Tanqihul Qaul karya Al-Imam As-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Tanqihul Qaul ini sarah daripada kitab Lubabul Hadis yang dikarang Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengutip satu hadis Rasulullah SAW yang luar biasa. Kata beliau begini, ini kalau saya nggak salah ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini dari sebelum masuk ke Islam udah luar biasa pintarnya. Kata Rasulullah kepada Imam Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud," kata Rasulullah, "julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min ibki alfi raqabatin." Duduk kamu sesaat di dalam majelis ilmu, la tamassu qalaman, tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, tidak juga menulis satu huruf pun, khairun laka, lebih baik untuk kamu, kata Rasulullah, min itqi alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Ini kata Rasulullah kepada Imam Ibnu Mas'ud. Duduk kamu di majelis ilmu walaupun sesaat. Saatan ini nggak harus mesti 1 jam, sesaat. Apalagi kita yang ngaji dari habis subuh nih sampai wayang gini, kira-kira berapa jam ini udah? Jam. Sejam lebih udah kita. Kata Rasulullah, saatan itu para ulama mengatakan bisa beberapa saat. Jadi duduk sebentar kemudian dia keluar dari majelis ilmu. Itu lebih baik walaupun dia tidak memegang pulpen nih kayak kita, Pak. Kita ada yang megang pulpen nggak? Ada. Walau taktubu harfan, nggak ada yang nulis satu pun. Ada yang nulis? Ada Sarijan. Dia doang yang nulis apa? Sarijan. Nulis duit. Juga nulis apa tuh kan? Iya. Ini nggak ada segini banyaknya orang, nggak ada yang megang pulpen, nggak ada yang bawa buku. Kalau kata orang Betawi, kata orang Pondok Gede namanya ngaji jiping. Ngaji kuping. Yang sekarang dengar entar juga keluar berapa menit hilang. Ada yang masih ingat di sini yang
Buya sampaikan tadi? Belum keluar. Yang Buya sampaikan ada yang inget gak tadi? Lupa Pak. Emang udah umur, bener gak? Emang udah umur. Bener, kita mah udah susah, udah ngaji buat pinter udah susah. Ya kan, kita ngaji nguburin kewajiban apa nyari berkah, betul? Udah emang keluar juga udah pada lupa pelajaran yang kasih tahu. Kata Rasulullah itu nggak usah pakai megang pulpen, nggak usah nyatet yang disampaikan gurunya. Itu lebih baik buat kamu, kata Rasulullah kepada Imam Ibnu Mas'ud, daripada memerdekakan 1000 budak, Pak. Itu 1000 budak. Kalau zaman Rasulullah SAW, ini keterangan beliau ya. Saya hanya mengcopy paste, karena saya masih ingat betul itu. Saya baru pulang mondok. Budak pada zaman Rasulullah SAW, ketika Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah, itu Pak sekitar 327 juta. 327 juta itu kalau dirupiahin. Sekarang Bapak bayangin, Bapak duduk pagi-pagi begini, itu memerdekakan 1000 budak, 327 juta dikalikan 1000, kira-kira berapa? 3 triliun. Siapa di sini yang sedekah segitu? Siapa? Tadi juga pada keliling itu tuh apa namanya, bawa tanggokan. Pagi juga paling gede 10.000. Bener gak? Paling gede 10.000. Tapi kata Rasulullah memerdekakan 1000 budak orang yang duduk di majelis itu. Makanya kita ini orang-orang yang luar biasa, Pak. Bener gak? 1000 budak kita merdekain pagi-pagi, ya kan? Nasi uduk aja belum beli kita. Bener gak? Tapi kita udah memerdekakan 1000 budak. Ini kata Rasulullah, Pak. Yang nggak percaya ya udah nggak percaya sama Rasulullah, bener gak? Ini kata Rasulullah, bukan kata kita, bukan kata ulama, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kata Rasulullah di dalam hadis tersebut, beliau katakan, wa nadharuka ila wajhil alim. Dan pandanganmu kepada orang-orang yang alim, pandanganmu kepada guru-guru yang ada di depan, khairun laka, lebih baik bagi kamu. Apa kata Rasulullah SAW? Min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Daripada 1000 kuda yang engkau beli kemudian engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Kalau kuda aja, Pak, itu punya Prabowo itu ada yang miliaran, Pak, harganya. Kalau di Bogor, saya pernah nganterin teman saya untuk beli kuda untuk di pesantrennya. Itu yang paling murah di Bogor itu ada 15 juta. Kuda itu kuda biasa, Pak. Kuda biasa di Bogor itu 15 juta. Tapi kalau kuda-kuda tunggangan yang memang buat perang itu mahal-mahal, Pak. Kita kali aja dah. Kita beli satu kuda 15 juta. Kita kali 1000. Kira-kira berapa itu harganya? 5. Hah? Enggak, itu kalau kita khususkan kepada motor itu kira-kira kita dapat berapa motor? Satu sarung motor. 15 juta itu motor apa kira-kira? Jadi ada yang nge-share motor mulu kayaknya di Portugal orangnya. Itu motor kalau nggak salah 15 juta dapatnya Beat, Pak. Motor Beat. Yang sering hilang tuh motor Beat tuh. Ya kan, langganan paling itu motor Beat tuh. Ya kan, paling gampang diambil itu. Motor Beat harganya 15 juta, Pak. Kita beli, kita ke showroom. Beli 1000 biji. Beli 1000 biji kita ambil. Kemudian kita keluar dari showroom, kita bagi-bagiin orang itu 1000. Kita sedekahin buat orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya orang-orang Porsilan ini kan orang-orang yang berjihad, karena orang-orang yang mengaji orang yang jihad. Kalau mati dalam keadaan sahid orang yang ngaji. Kita bagiin jamaah Porsilan, kira-kira itu didoain nggak tiap pagi? Doain. Ya Allah, kasih motor, Pak. Itu dia ngaji ngasih kita motor. Kalau belum mati jangan dikuburin. Doain biar bininya tambah banyak, ya kan? Duitnya tambah banyak. Kita doain dulu, Pak. Lah kita dikasih motor. Siapa yang berani ngasih motor?
Kita mampu nggak kira-kira ngasih orang motor? Kalau kagak mampu duduk aja ngaji udah. Sama kayak ngasih motor Beat 1000. Pahalanya kita ngirangin orang 1000 orang itu kita kasih motor. Nah itu pahalanya kayak begini Pak kita ngaji. Dan yang terakhir kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wassalamu ka'alal alim. Salamu kepada orang alim. Khairun laka, lebih baik untuk kamu min ibadati alfi sanatin, daripada beribadah kepada Allah 1000 tahun. Kita memandang orang alim, mandang buya, kita lihat, kita salam kepada beliau, itu pahalanya Pak. Itu seperti ibadah lebih baik untuk kamu daripada 1000 tahun kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Tapi kalau misalnya begini Pak, kita ngaji begini kan kita nggak mungkin yang ucap salam ya. Ada Buya datang tadi, assalamualaikum Buya, ada? Nggak ada. Berarti kata ulama silaturahmi. Jangan cuma ngaji doang, silaturahmi. Datengin guru-guru kita. Karena kalau kita datengin guru kita itu, kita kan mau nggak mau pasti ngucap salam, betul nggak? Betul nggak kita ngucap salam? Begitu kita ngetok rumahnya beliau, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, pahala bapak itu 1000 tahun ibadah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru ngucap salam, belum ngasih amplop belum? Ya, belum ngasih amplop ya. Itu baru ngucap salam. Bapak masuk ke dalam, kemudian ngobrol, ngasih amplop, wah luar biasa, ya kan? Kalau punya proyeknya bakalan gol itu. Si berkahnya silaturahmi kepada ulama. Jadi salamuka alal alim, yang dimaksud di sini silaturahmi kepada orang-orang alim. Karena kalau kita datangin beliau, kita pasti ada hal. Bukan hanya kita ngaji begini, tapi juga datangin rumahnya beliau. Kadang-kadang kita ngaji bertahun-tahun, tapi nggak tahu rumah guru kita. Betul. Ada nggak di sini yang nggak tahu rumahnya guru Buya Jawa Tabro Khair? Ada nggak? Pindah. Lupa. Kita ngaji bertahun-tahun nggak tahu rumah guru kita. Kita ngaji bertahun-tahun nggak tahu siapa anak-anak guru kita. Kita ngaji bertahun-tahun nggak tahu masjid guru kita di mana. Karena kita nggak pernah silaturahmi, ketemunya cuma begini. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita nanti kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.